Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, para jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutin pekanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, baik kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu, jamaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu tentang dosa besar as-su'ubatu au ta'siru an-nas, artinya mempersulit urusan orang lain. Mempersulit urusan orang lain ini termasuk perbuatan dosa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada Allah berikan kenikmatan berupa harta kepada manusia, dan ada sebagian dari mereka yang Allah jadikan kehidupannya dalam keadaan kemiskinan. Semuanya itu merupakan ujian dari Allah, Pak. Orang kaya diuji, orang miskin diuji. Ujiannya apa? Agar kita saling memudahkan sesama manusia, agar kita saling membantu sama lain. Itu tujuannya Allah menciptakan manusia dengan beragam keadaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng. Semuanya merupakan ujian dari Allah. Dan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, di saat ada hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, namun di saat itu mereka justru mempersulit urusan saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, Pak. Rasulullah mengancam. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya membuat orang lain itu susah. Dan ini didoakan oleh Nabi, Pak. Doa Nabi tentunya mustajab. Dan Nabi orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika Nabi berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Nabi berdoa, Allahumma man waliya ummati syai'an fashaqqa alaihi fashkuk alaihi. Nabi berdoa, ya Allah, siapa orang yang diberikan wewenang untuk mengurus urusan manusia,
Fasyaqqa alaih, dan dia mempersulit urusan orang tersebut. Fasyaqqa alaih, maka kelak nanti di akhirat Allah akan persulit urusannya. Bukan di akhirat saja, tapi di dunia pun Allah akan persulit mereka. Makanya ketika Nabi berdoa, Nabi tidak menyebutkan kesulitan yang Allah akan berikan kepada orang yang menyulitkan orang lain. Allah tidak sebutkan di akhirat saja, tapi di dunianya pun mereka akan dipersulit oleh Allah. Dan ini doa Nabi, Pak, bagi orang yang mempersulit urusan orang lain. Begitu juga Nabi mendoakan bagi siapa? Orang yang mempermudah urusan orang lain. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min ummati syai'an faraffaqa bihim faraffaqallahu bihi. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, lembut terhadap orang lain, maka kelak Allah akan mudahkan hidup dia baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan lembutkan dia, Allah akan perbuat baik kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini termasuk doa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa Allah mengancam bagi orang yang mempersulit urusan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menolong kita, tapi Allah tidak pernah mempersulit kita. Allah yang menciptakan kita, Pak, tidak mempersulit hambanya. Kita yang bukan pencipta, kita bukan pemberi rizki, hari ini ada orang mempersulit hamba-hamba Allah. Maka ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullahu. Barang siapa yang memberikan madarat, memberikan sesuatu yang membahayakan kepada hamba-hamba Allah, maka kelak nanti Allah akan balas kemudaratan itu kepadanya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini hati-hati, urusan kita pingin dipermudah oleh Allah di dunia dan di akhirat, kuncinya mudahkanlah urusan orang lain. Kalau kita tidak mau dipersulit kelak di akhirat. Tapi kalau ada orang hidup di dunia mempersulit urusan orang lain, hati-hati. Kelak di akhirat paling tidak, Pak, kalau di dunia mungkin Allah belum balas hukumannya, di akhirat Allah akan persulit mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan kita, Pak, besok di padang mahsyar. Apa yang Rasulullah ceritakan? Innal ladzina yadlimuna anfusahum fahaula'i yuhasabuna fil mahsyar. Orang-orang yang suka menyusahkan orang lain, orang-orang yang suka mendolimi orang lain, orang-orang yang suka mendolimi diri sendiri, maka besok di padang mahsyar mereka akan berada di tempat yang mana mereka akan mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Fayuhasabu hisaban. Mereka akan dihisab di sana. Dan ketika manusia berada di sana, mereka akan dihisab, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Pak. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika dihisab Engkau, ya Allah.
Ya Allah, hisablah aku dengan dimudahkan ya Allah. Ini Nabi Pak. Nabi berdoa seperti itu Pak. Ketika itu Ibunda Aisyah ketika mendengar doa seperti itu, beliau langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan hisaban? Apa yang dimaksud dengan dimudahkan hisab di akhirat?" Kata Rasulullah bahwa Allahu yuhnil mu'min fayara alihi kana yasturuh. Bahwa ketika manusia berada di padang mahsyar, maka semuanya akan diperlihatkan keburukan-keburukan yang mereka lakukan di dunia, dan Allah akan perlihatkan dosa-dosa mereka. Jadi yang hari ini Pak, kita yang merasa punya dosa tapi tidak diketahui oleh orang, kita yang hari ini banyak dosanya, kita tutup-tutupi, di depan orang kelihatan baik, di depan orang kelihatan solehnya minta ampun, padahal di belakang, wah Masya Allah, suka berbuat maksiat. Maka besok akan Allah perlihatkan dosa-dosa kita. Terutama siapa? Orang yang suka mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit dirinya besok di hari penghisaban. Kata Rasulullah, Allah kemudian akan bertanya, "Ata'rifu dzanbaka kadza wa kadza?" Kamu masih ingat enggak dulu ketika di dunia kamu pernah melakukan dosa A, B, C, D, E? Lalu kata orang yang beriman ini, "Iya ya Allah, dulu saya pernah melakukan dosa itu ya Allah." Maka apa kata Allah? Satartuka dzanbak. Allah kata, saya akan menutupi dosamu. Kenapa? Karena engkau dulu pernah ya berbuat baik, ya, tidak menyusahkan hamba-hambaku. Masya Allah Pak ya. Makanya hari ini yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, ya, jadilah kekuasaan itu sarana untuk kita mendapatkan kemudahan di akhirat. Dengan cara apa? Mudahkanlah urusan orang lain. Jangan persulit urusan orang lain. Allah saja Pak. Allah itu memiliki banyak sifat Pak. Dan sifat-sifat Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mempersulit hamba-hambanya. Coba Pak, Allah itu Pak, di saat kita diciptakan oleh Allah, kita berada di rahim orang tua kita, ibu kita, apakah Allah mempersulit kita Pak? Kita berada di rahim Pak, kita tetap bisa makan Pak. Melalui apa? Melalui asupan makanan yang dimakan oleh ibu kita. Kita nggak disuruh bekerja Pak. Masya Allah, Allah mudahkan Pak. Di saat kita lahir di dunia, kita masih bayi, lalu kita tumbuh besar, sebelum masa balik, kita melakukan dosa, tidak dianggap dosa oleh Allah Pak. Masya Allah Pak. Lalu kapan kita dianggap dosa? Di saat kita sudah balik. Di saat kita sudah tahu siapa diri kita, disitulah kita mulai terkena beban hukum taklif. Sebelum balik Allah maafkan, ya, maafkan kita. Masya Allah, begitu ya maha lembutnya Allah, begitu Allah maha memuliakan hamba-hambanya. Masya Allah Pak, kita disuruh melihat Allah. Allah saja yang menciptakan, tidak pernah mempersulit hambanya. Kita yang bukan pencipta, kita yang bukan pemberi rizki, hari ini ada orang suka menyakiti orang lain, suka mempersulit urusan orang lain. Coba di saat Allah perintahkan kita untuk sholat Pak, sholat itu kan salah satu sarana komunikasi kita dengan Allah, peribadahan terbaik di antara ibadah-ibadah yang lain adalah ibadah sholat. Coba di saat manusia aqimus sholat, dirikanlah sholat, wajib atas kalian melakukan sholat. Kita disuruh sholat Pak, dan kita diajarkan tata cara sholat itu dengan cara berdiri.
Di saat kita tidak mampu berdiri, Pak, kita masih wajib tetap untuk melaksanakan sholat. Kita disuruh sholat dalam keadaan apa, Pak? Duduk. Sholat kalau kita tidak mampu berdiri, duduklah. Di saat kita pun tidak bisa duduk, maka kata Allah, Pak, sholatlah dalam keadaan terlentang. Ya, Masya Allah, Pak. Di saat kita pun tidak mampu untuk terlentang, kita disuruh apa? Disuruh melaksanakan sholat dengan isyarat dari mata kita, seakan-akan kita sedang mengerjakan sholat. Dan kalau kita pun matanya tidak bisa menggerakkan, minimal hati kita seakan-akan kita sedang mengerjakan sholat. Itu, Pak. Ya. Namun hari ini kalau ada orang berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring tidak bisa, matanya disuruh untuk menggerakkan seakan-akan dia sholat pun tidak bisa, maka sudah waktunya disolatkan. Ya Pak ya, Masya Allah. Ini ibadah Pak, luar biasa, mulia, terbaik di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi Allah mudahkan. Coba Pak. Ya, di saat kita sedang safar, kita disuruh untuk mengerjakan salat, tapi Allah ringankan. Ada namanya salat qasar, yang harus 4 kali kita lakukan, 4 rakaat ya salatnya. Namun di saat kita safar kita lebih dari 90 kilo, maka kita diperbolehkan untuk mengqasar salat kita. Masya Allah Pak, Allah itu begitu memudahkan urusan hambanya Pak. Ya, ini dalam salat dalam perjalanan. Di saat kita Pak, kita disuruh untuk berpuasa. Ya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang ketika sedang puasa dia dalam keadaan sakit, maka Allah ya memperbolehkan baginya untuk mengganti di hari lain, Pak. Masya Allah, Pak. Disuruh untuk puasa di hari lain. Allah tidak membebankan kita, Pak. Di saat kita juga disuruh untuk bayar zakat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat. Tapi kita belum mampu, maka Allah maafkan kita. Di saat kita disuruh akikah, namun di saat itu kita belum mampu, kita bisa berakikah kapanpun ketika dia mampu. Masya Allah Pak, urusan agama itu Allah mudahkan Pak. Ya, Allah maha perkasa, Allah maha agung, Allah maha begitu besar kekuasaannya, tapi Allah meringankan hamba-hambanya. Allah serba meringankan hamba-hambanya Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, makanya hari ini siapa yang menjadi seorang pimpinan, siapa yang menjadi ketua kantor, jangan persulit urusan orang lain. Ya. Ini Allah Pak, belum juga Nabi. Nabi itu juga memudahkan, meringankan umatnya Pak. Masya Allah. Makanya kata Nabi, yassiru wala tu'assir. Mudahkanlah mereka, jangan kalian persulit. Ini gaya-gaya Nabi Pak. Nabi itu tidak mempersulit umatnya. Coba, suatu ketika pernah ada peristiwa terjadi pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini sedang safar, di tengah jalan dia terluka Pak. Kepalanya terluka, mengeluarkan darah. Ketika terluka, sahabat ini bermalam di tengah perjalanan, ya, karena dulu itu nggak ada hotel Pak ya, jadi tidurnya di padang pasir gitu Pak, ya, buat tenda, bikin kemudian tidur di situ. Nah, suatu ketika dia mimpi basah Pak, kepalanya terluka, dia mimpi basah dan wajib untuk mandi. Saat itu dia tanya ke sahabat yang lain, asabtu al-hajar, saya terkena batu, saya terluka kepalaku, dan saya tetap wajib sholat subuh. Gitu.
sedangkan saya dalam keadaan junub. Apa pendapat kalian? Para sahabat yang lain mengatakan, kami tidak bisa menentukan keringanan itu kecuali engkau harus mandi besar. Jadi sahabat yang lain berfatwa mengatakan bahwa kamu tetap harus mandi besar. Setelah dia mandi besar, Pak, ternyata air itu masuk ke dalam ubun-ubunnya, ke kepalanya, dia meninggal dunia. Di saat dia meninggal dunia, lalu apa yang terjadi, Pak? Para sahabat yang lain melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat kita sedang terluka kepalanya dan dia sedang dalam keadaan junub. Lalu dia minta fatwa, lalu kita bilang dia tetap harus mandi besar. Dan saat itu dia meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, siapa yang telah memerintahkan dia untuk wajib mandi, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masya Allah, Pak. Ini Nabi, Pak. Ya, Nabi itu dalam urusan ibadah pun Nabi masih meringankan, Pak. Masya Allah. Ya, suatu ketika pernah, Pak, ada kejadian lain. Ada sahabat, sahabat dia miskin, Pak. Di kampungnya paling miskin. Suatu ketika di bulan Ramadan dia berhubungan badan, yang akhirnya dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, halaktu, saya telah binasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Saya telah berhubungan badan ya Rasulullah di siang hari di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, baik, kalau begitu kamu harus memerdekakan budak. Budak itu saat itu harganya lumayan mahal, Pak. Bisa ratusan juta budak itu, gitu ya. Akhirnya kata dia, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memerdekakan budak sedangkan saya ini orang miskin, gitu. Uang aja nggak punya, bagaimana memerdekakan budak? Akhirnya kata Rasulullah, baiklah, kalau kamu nggak mampu, silakan kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tambah bingung, Pak. Yang 1 bulan saja saya masih batal puasa, apalagi 2 bulan berturut-turut pula, gitu ya. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana saya puasa 2 bulan berturut-turut? Orang 30 hari saja saya batal. Akhirnya kata Rasul, baiklah, kalau begitu kamu berikan makanan kepada fakir miskin 60 orang. Fakir miskin. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana saya memberikan makanan kepada fakir miskin? Orang saya aja miskin, gitu. Akhirnya kata ayah Rasulullah, baiklah, sambil Rasulullah tersenyum, Pak. Masya Allah, Pak, ini orang berbuat dosa. Di saat ketemu Rasulullah, ya, minta untuk agar dia dimaafkan oleh Allah, ya, Rasulullah meringankan beban dia, Pak. Masya Allah, Pak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Rasulullah tersenyum, Pak. Kira-kira kalau kita jadi Rasul kayaknya kesal sekali, Pak, ya. Kamu yang buat dosa, saat saya tentukan hukumannya, malah kamu tidak mampu untuk melakukannya. Kalau kita begitu, Pak, mungkin. Tapi Rasul itu berbeda, Pak. Rasulullah itu lembutnya luar biasa. Akhirnya kata Rasulullah, baik, tunggu di sini, saya pulang ke rumah. Rasulullah ngambil kurma, Pak. Ngambil kurma, Rasulullah datang ke dia, berikan kurma ini, ya, kepada orang-orang miskin di kampungmu. Dia pegang kurma itu, Pak. Ya Rasulullah, orang termiskin di kampung saya, ya saya ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah senyum-senyum, Pak. Akhirnya baiklah, buat kamu aja deh, katanya, Masya Allah. Akhirnya kurma itu yang tadinya untuk bayar kafarat dikasihkan ke dia, Pak. Masya Allah, Pak. Saat itu sahabat itu ada yang meriwayatkan menjadi sahabat yang sangat soleh, itu ya, Masya Allah. Nah, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai hamba Allah jangan sekali-kali kita mempersulit orang lain. Ya, Allah dan Rasulnya saja itu memudahkan urusan hamba-hambanya, Pak. Allah mempermudah urusan hamba-hambanya. Kita
Bukan siapa-siapa. Ada orang hari ini berani mempersulit urusan orang. Kelak nanti Allah akan balas perbuatan orang tersebut. Maka jangan main-main, ya. Maka hari ini ada orang muncul perkataan di saat dia menjadi pejabat, ya, kalau bisa dibuat susah, kenapa dimudahkan? Masya Allah, Pak. Ini percakapannya, pembicaranya orang jahat, Pak. Ya. Perkataannya orang yang buruk, ya, Masya Allah. Berani-beraninya dia di saat berkuasa, dia berusaha untuk mempersulit urusan orang lain. Dan kalau perkara ini terjadi, ya, hati-hati, Allah akan berbuat sulit untuknya kelak nanti di akhirat. Ya, terutama ini biasanya, ya, aturan-aturan yang mempersulit umat Islam itu, ya, kita semua, ya, itu biasanya bersifat dari kenegaraan, perekonomian, keamanan, ya, semua, ya, kadang-kadang tidak sadar mereka sedang mempersulit orang lain. Maka kata Rasulullah di dalam sabda yang diriwayatkan di dalam sabda Rasulullah, diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, ya, man yushaqqiqillahi ali yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempersulit urusan hamba Allah, Allah akan persulit urusannya besok di hari kiamat. Jadi hati-hati yang punya jabatan, kalau kita melihat tidak layak untuk dipersulit, jangan persulit. Ya, siapa yang punya jabatan di saat melihat ada sesuatu yang bisa dimudahkan, ya dimudahkan, Pak. Ya, urusan apapun, baik urusan bikin KTP, bikin SIM, atau di kantor imigrasi, atau, ya, ingin buat KTP dan sebagainya, jangan persulit kalau seandainya sudah, ya, terpenuhi syarat-syaratnya. Jangan persulit, ya. Karena hari ini ada orang yang suka mempersulit, Pak. Ya, urusan bisa dilakukan sehari, gitu, ya. Bisa dia sehari, Pak, selesai. Ini dibuat seminggu, Pak. Ya, dibuat seminggu. Akhirnya apa? Ya, Pak, kalau pingin Bapak percepat urusan Bapak, ya, dokumen Bapak cepat diselesaikan, ya minimal harus ada uang apa, Pak, namanya, Pak? Bahasa orang sini pelicin, Pak, ya. Masya Allah, Pak. Akhirnya apa, Pak? Mau nggak mau, karena dia butuh, dia bayarlah uang itu. Maka hati-hati yang kerja di kantor-kantor seperti itu, Pak. Kalau seandainya dia sudah dapat gaji, tapi dia ngambil uang dari situ, hati-hati, Pak. Ini uang haram, Pak. Kalau seandainya uang ini dibelikan untuk beli daging ayam, Pak, daging ayamnya haram. Kalau seandainya dibelikan untuk ikan panggangnya haram, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kita mengambil, ya, uang dari, ya, di luar gaji kita dengan cara kita mempersulit urusan orang lain. Dan orang-orang yang demikian, dia telah memakan harta haram. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-lahmu nabata minal haram, fannaru aula bih." Orang yang memakan makanan yang haram, maka, ya, tempat baginya yang paling baik adalah neraka jahanam. Ya. Nah, ini hati-hati, Pak. Jangan main-main masalah uang itu, Pak. Ya. Uang yang bukan, ya, hak kita, jangan kita ambil. Itu mempersulit urusan orang lain dengan cara kita membebankan dia. Walaupun 10.000, Pak. 10.000 mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia besar, Pak. Ya, Masya Allah. Ini dia persulit, dia ambil uang itu, dia makan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Dampak dari makanan itu akan berefek kepada anak dan istri dan keluarga kita. Ya. Ya, dan juga hati-hati, Pak. Saya juga pernah mengalami hal demikian, Pak.
Ketika saya dari Jakarta mau ke Tangerang, di tengah jalan diberhentikan, Pak. Ya, Bapak insya Allah tahu lah ya siapa yang memberhentikan, Pak ya. Di stop. Mana STNK-nya, mana SIM-nya. Saya keluarkan semuanya. Saat keluarkan, dia dicari-cari, Pak, kesalahannya apa? Mana spionnya miring gitu ya, Masya Allah. Dicari kesalahannya. Pentil ban saya itu hilang satu, Pak. Ditilang, Pak. Masya Allah ya. Ini orang juga termasuk mempersulit urusan orang, Pak. Ini hati-hati juga orang yang kerja seperti itu ya. Dicari-carinya kesalahan-kesalahan orang agar dia bayar. Masya Allah. Itu hal-hal yang tidak urgent banget, tapi dijadikan itu perkara yang besar. Ya. Masya Allah. Ini dosa besar, Pak. Orang yang begini, Pak. Ya, makanya orang-orang yang demikian mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit besok di akhirat. Di saat dimana tatkala kita berada di padang mahsyar, Allah gambarkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat itu harta kekayaan kita, anak-anak kita tidak akan bisa menolong kita. Kita di dunia mungkin kita ingin memperkaya diri, kita ingin membahagiakan anak kita ingin membahagiakan istri kita, tapi dengan cara kita memperolehnya dari sesuatu yang haram. Maka ingat, apa yang kita lakukan la yauma la yanfa'u malun wala banun, semuanya tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan berdiri di sana, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tub'atsuna yaumal qiyamah, kata Rasulullah dalam hadis lain, tuhsyaruna yaumal qiyamah. Saat kita berada di padang mahsyar, kita berdiri di situ, kita dalam keadaan apa, Pak? Kata Nabi, hufatan uratan uzlan. Kita kelak nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, Pak. Sudah tidak beralas kaki, urotan, telanjang bulat, Pak. Sudah telanjang bulat, huslan, kita tidak berhitan. Jadi nanti, Pak, kondisi kita di saat di padang mahsyar, kita akan berada di tempat yang lapang, jarak antara matahari dan ubun-ubun kita cuma secengkal, Pak, kata Nabi. Dan di saat itu panasnya luar biasa, Pak. Kita aja di dunia, Pak, di saat musim panas, kita keluar rumah nggak pakai sendal, udah sakitan, Pak. Ada lagi yang pakai sendal sudah nggak kuat, larinya ke toko-toko, Pak, yang ada AC-nya. Tapi di akhirat nanti tidak ada toko, Pak, tidak ada supermarket, Pak, tidak ada AC. Lalu apa yang kita rasakan, Pak? Kita akan kepanasan di saat itu, dalam keadaan telanjang bulat. Makanya Sayyidah Aisyah ketika mendengar cerita Rasulullah, manusia ketika di padang mahsyar, mereka dalam keadaan telanjang, Ibunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita telanjang? Berarti nanti kita saling melihat aurat kita dong, gitu kan? Ar-rajulu yanzuru ila nisa wa nisa yanzurna ila rijal. Berarti nanti kita akan saling melihat ya Rasulullah aurat kita. Kata Rasulullah, la ya Sayyidah, la ya Aisyah, tidak ya Aisyah. Semua manusia tidak ada terpikirkan pun untuk mengintip auratnya orang lain. Ya. Semua manusia tidak ada pikiran untuk melihat auratnya orang lain. Jadi Ibunda Aisyah itu ketika bertanya kepada Rasulullah, berarti manusia akan melihat auratnya satu sama lain ya Rasulullah. Jadi Ibunda Aisyah itu ingin berkata begini, Pak. Orang di dunia saja yang ditutup pakaiannya, Pak, kadang-kadang diintip. Ini yang nggak berpakaian otomatis ya akan dilihati gitu ya. Masya Allah, Pak ya. Jadi kata Rasulullah, Pak, al-amru yauma idzin ahammu an ya'umu bidzalik. Di saat itu
seluruh manusia akan melupakan ingin melihat auratnya orang lain. Di saat itu manusia akan memikirkan bagaimana dia akan selamat ketika dihisab di hadapan Allah. Semua manusia terfokuskan bagaimana dia menyelamatkan dirinya ketika dihisab di hadapan Allah. Masya Allah Pak. Ini di hari itu adalah hari yang sangat besar. Semua manusia akan dalam keadaan merasakan ketakutan. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya kondisi kita di sana itu Pak, mungkin kita bayangkan begini Pak. Kalau ada orang sedang berzina Pak, di suatu ruangan, kemudian terjadi gempa, apakah orang yang berzina itu akan berkata, tunggu dong 2 menit lagi, apa begitu Pak? Enggak, dia langsung lari. Takut apa? Ya bangunannya itu runtuh kan. Gak mungkin dia akan di situ terus. Masya Allah. Begitulah Pak. Orang ketika berada di padang mahsyar dalam kondisi ketakutan dan dia berpikiran bagaimana saya bisa selamat di sana. Ya. Atau bagaikan ini deh, gambarannya seperti orang sedang di stadion bola misalkan, di lapangan bola gitu ya. Dia lagi nonton bola, tiba-tiba ya stadionnya terbakar. Apakah Bapak mau nonton sampai selesai Pak? Ya Pak, pasti akan lari dari itu kan. Kenapa? Karena Bapak sedang memikirkan bagaimana saya agar selamat dari kebakaran itu. Begitulah kondisi kita di saat kita berada di padang mahsyar, kita akan memikirkan bagaimana saya akan selamat ya di hari penghisaban itu ya. Maka ya di sini Allah ya memberikan kunci agar kita nanti kelak dipermudah, diringankan oleh Allah dengan cara kita meringankan beban orang lain. Tapi tidak semua urusan itu harus dipermudah. Ada juga urusannya harus dipersulit, Pak. Ya. Nah, dalam hal apa? Ya, misalkan mahasiswa gitu ya. Ada mahasiswa sedang bikin tesis, skripsi ya. Nanti setelah dengerin hadis ini dia langsung, Pak dosen, awas Pak dosen jangan persulit saya. Ini beda, Pak. Ya. Kalau mahasiswa mah ya harus perketat Pak ya, nggak pernah kuliah, nggak pernah masuk, minta nilai A gitu ya. Oh dia ngancam aja, nggak berlaku Pak, ini nggak berlaku. Ya, ini berlaku hanya kepada orang-orang yang punya wewenang. Ketika ya bisa dipermudah maka jangan dipersulit. Ya, hari ini juga ada Pak, orang-orang kepingin dapat bantuan gitu Pak ya. Akhirnya syaratnya harus minta surat dari RT RW. Surat apa? Surat miskin ya. Dia kaya Pak, rumahnya bagus, mobilnya punya, tapi dia berusaha untuk mengakal-akali bagaimana saya bisa dapat bantuan. Dengan cara apa? Ya foto rumahnya orang miskin, di foto gitu ya. Minta surat miskin kepada kelurahan. Nah ini juga kelurahan jangan mempermudah urusan ini Pak ya. Apalagi bagi kelurahan, RT, RW ya, ketika di saat ada sesuatu yang perlu untuk kita teliti benar-benar, kemudian ada orang ya minta ke kita agar kita dapat bantuan, kita mudahkan. Nah ini RT RW-nya pun harus bertanggung jawab besok di akhirat gitu ya. Makanya dalam urusan ini ya harus kita perhatikan gitu ya. Para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya kita jangan sampai mempersulit urusan orang lain dalam hal apapun ya. Bapak yang jadi kantor imigrasi gitu ya. Ya. Yang ada yang jadi kepala kantor di perkantoran, itu pun jangan mempersulit, Pak. Ada orang hari ini, Pak, persyaratannya sudah terpenuhi. Saya pernah, Pak, ada waktu saya di kampung sana, Pak. Ada orang kampung tinggalnya di gunung, gitu ya. Dia datang mau ngurus berkas, sama kantornya dibilang ini kurang. Dia ngasihnya, dia ada 8 persyaratan, yang dia sampaikan cuma 4 Pak. Besok dia datang, dibilang Pak, Bapak kurang 4 lagi Pak. Loh kenapa kemarin nggak bilang gitu Pak? Masya Allah, akhirnya dibalik bolak-balik 4 kali Pak.
kendaraannya Masya Allah Pak, di jalannya itu sangat sulit sekali untuk dilalui. Tapi ini dipersulit sama kantor itu. Awas, hati-hati, orang yang demikian pun kelak Allah akan persulit hidupnya di akhirat. Ya, maka jangan main-main Pak. Ya, jangan main-main dalam urusan ini. Kalau kita tidak ingin dipersulit urusannya kelak di akhirat, maka perlu kita pertimbangkan lagi Pak. Ya, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga dalam urusan keluarga. Ya, ini mohon maaf ya. Jika ada keluarga, dia seorang suami, kemudian dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya misalkan, ya, lalu dia tidak menceraikan istrinya Pak, tidak nafkahin, tidak menceraikan istrinya, plus dia tukang pukul istrinya Pak. Wah, ini KDRT Pak. Ini kalau begini nih termasuk mempersulit urusan istrinya Pak. Ya, kalau ada bahasa Arabnya namanya mutallaqah. Kalau ada seorang istri tidak dinafkahi, ya, tidak dicerai, dia dibiarkan begitu saja, itu namanya mutallaqah. Istri yang digantung bahasa kitanya. Nah, ini suami-suami yang begini pun akan diperberat urusannya besok di hari kiamat Pak. Ya, ada di saat dia nggak memberikan nafkah, menceraikan tidak, memberikan nafkah tidak, ngurusin istri tidak mau menceraikan juga, maka mereka akan diperberat urusannya besok di hari kiamat. Ya, harusnya kan kalau dia ya ingin mempermudah harusnya diceraikan saja Pak, tapi dia nggak menceraikan Pak. Ada orang-orang hari ini begitu Pak. Saya pernah mendengar ada aduan dari ibu-ibu ya, minta arahan, begitulah ya, Masya Allah. Mungkin sebagai suami hati-hati ya. Jadi kalau benar-benar suami sudah tidak mampu untuk menafkahin gitu ya, dan dia benar-benar sudah dalam kondisi jangan ketika istrinya minta cerai ya, ya sudah, jangan persulit gitu ya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang demikian ya besok akan Allah persulit hukumannya di akhirat ya. Tapi kalau seandainya Pak, ada seorang istri ya, mengadu ke pengadilan, lalu dia bilang begini, Pak Hakim, ini suami saya habis mukulin saya, dia KDRT sama saya, tolong dong fasahkan saya, ceraikan saya. Jadi kalau permintaan cerai itu dari istri namanya fasakh Pak ya. Kalau permintaan dari suami ke istri itu namanya tolak. Jadi dalam Islam itu beda ya. Dalam agama Islam itu beda. Ada yang namanya tolak, ada yang namanya fasakh. Kalau tolak perceraian yang diucapkan dari suaminya. Tapi kalau fasakh perceraian diucapkan dari istrinya. Jadi permintaan istri. Dan ketika seorang istri minta fasakh, maka wajib bagi istri membayarkan maharnya kepada suami, dia mengembalikan maharnya kepada suami, gitu ya. Nah, ini namanya fasakh ya. Jadi kalau ada seorang istri ya datang ke pengadilan ya, kemudian dia bilang suaminya telah mukulin dia, ya ini jangan dipermudah, harus persulit. Gimana caranya? Ya dia harus diminta untuk pergi ke dokter, mana buktinya, mana rongsennya, ada yang bengkok tidak, begitu Pak. Jadi jangan, tidak semuanya urusannya harus dipermudah. Ada juga yang harus diperketat, dipersulit gitu ya. Ya, harus ada bukti-buktinya ya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempersulit urusan saudaranya, orang lain. Dan di akhir pembahasan ini ya, pengarang kitab ini menukil salah satu ayat yang mengatakan wa amma man utiya kitabahu fasaufa yuhasibu hisaban yasira. Dan bagi orang-orang yang ketika datang ke padang mahsyar dia mendapatkan kitab dari tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, dan ada orang yang menerima kitabnya dari arah belakang, dari tangan kirinya. Fasaufa yad'u subura, maka mereka akan berteriak di padang mahsyar, mereka akan tersiksa di sana. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita mempersulit urusan orang lain. Ya, selagi masih bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ya, Pak ya. Kalau kita tidak mau dipersulit urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya. Silakan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ya.